Halo guys, jumpa lagi dengan gue Dragon Drew di episode Assassin's Creed Unity True Ending. Nah, True Ending ini maksudnya lanjutan dari Assassin's Creed Unity Dead Kings ya guys. Dan sumbernya ini gue dapatkan dari novel dan wiki fandom Assassin's Creed Unity. By the way, sebenarnya setelah gue research, Assassin's Creed Unity ini tuh ceritanya rich banget guys. Jadi seandainya cerita yang ada di novel itu dimasukin ke dalam gamenya, dan kita bisa mainin dari perspektif si Alice juga, lebih jelas ceritanya guys. Kalau ini kan kayak masih banyak yang belum clear gitu ya ceritanya. Kayak lu makan gado-gado tapi nggak pakai bumbu kacangnya, jadi nggak lengkap rasanya. Oke, kita langsung aja ya guys. Mungkin gue cerita dari event setelah kematian Alice dulu ya. Jadi pada bulan Juli 1794, Arno bersama teman asasinnya Theroin de Mericourt memusnahkan grup terakhir pengikut Robespierre dan Germain, yaitu grup Jacobin. Setelah itu, Arno cuti dari aktivitasnya membantu rakyat Prancis, dan ia pun pergi ke Franciat. Di sana dia minum-minum karena kesedihannya yang mendalam. Minum-minum di sini maksudnya mabuk-mabukan ya guys, bukan minum-minum air putih sampai kembung. Sampai-sampai Arno punya banyak hutang minuman di bar tersebut, yang nantinya dibayar oleh Arno dengan sekeping louis di akhir cerita Dead Kings. Untuk tahu lebih lengkap tentang ceritanya, teman-teman bisa lihat di playlist di sebelah kanan atas ya teman-teman. Mulai dari episode 30 sampai yang ke-34. Itu adalah list episodenya Assassin's Creed Unity Dead Kings. Nah, setelah event di Dead Kings, Arno mencoba untuk move on dan kembali ke Versailles. Pada bulan September 1794, sekitar sebulan lebih setelah event Dead Kings, Arno didatangi oleh Bernard Rudok, seorang assassin yang terbuang, mirip seperti Arno nasibnya. Demi diterima kembali oleh Assassin Brotherhood, Rudok bersama temannya juga pernah mengincar ibunya Alice yang bernama Julie de Lasser. Namun ia gagal dan bahkan temannya terbunuh oleh Julie. Ketika Alice beranjak dewasa, Alice dan Rudok sempat melakukan kontak beberapa kali ketika Alice menginvestigasi penyerangan terhadap ibunya. Dan seiring berjalannya waktu, Rudok mulai memiliki perasaan terhadap Alice, namun ia ditolak oleh Alice dalam surat terakhirnya. Itu dia sekilas info tentang Rudok. Sekarang kita kembali lagi pada Arno. Rudok memberikan sebuah surat dari Alice yang katanya harus diberikan pada Arno seandainya Alice meninggal. Dan dalam surat itu, Alice menjelaskan sejumlah aktivitas yang telah dia lakukan dan meminta Arno untuk menemukan kotak yang berisi barang kepunyaan Alice. Di dalam kotak itu ada kumpulan surat yang telah diberikan Jennifer Scott pada Alice. Jennifer Scott ini adalah saudara tirinya Haytham Kenway yang ada di Assassin's Creed 3 dan merupakan anak kandung dari Edward Kenway dari Assassin's Creed 4 Black Flag. Dalam suratnya, Alice meminta Arno untuk memberikan kumpulan surat dari Jennifer Scott itu pada Rudok, dengan harapan surat-surat tersebut dapat membuat Rudok diterima kembali oleh Assassin Brotherhood. Karena Alice masih belum percaya sepenuhnya pada Rudok, jadi dalam suratnya Alice memberi petunjuk menggunakan kode rahasia atau alias yang cuma bisa dipecahkan dan dimengerti oleh Arno. Alice menyebutkan Istana Penderitaan dalam suratnya. Dan karena dulu Arno sudah sering surat-menyurat dengan Alice, ia langsung mengerti bahwa itu adalah tempat Alice belajar menjadi Templar dan sekolahan yang membuat Alice sangat tidak bahagia, yaitu Maison Royale de Saint-Louis. Arno pun melaksanakan permintaan terakhir Alice itu, dan dia pun bilang pada Rudok bahwa dia akan menemui Rudok lagi kalau dia sudah menemukan kotak barang Alice dan suratnya. Arno selanjutnya pergi ke lokasi yang dimaksud oleh Alice, dan ternyata di sana merupakan tempat guru pedangnya Alice berada, dan ia pun memberikan kotak yang berisi barang-barang Alice pada Arno. Tanpa sepengetahuan Arno, Rudok ternyata membuntutinya dan ia pun mencoba untuk menembak Arno atas perintah Templar Inggris, dan sekaligus juga mendapatkan uang hadiah kalau ia berhasil membunuh guru dan beberapa teman Alice di situ. Untungnya Frederick Weatherhall yang merupakan guru Alice berhasil membunuhnya sebelum ia sempat menembak Arno. Setelah itu, Arno diundang untuk tinggal di sana oleh teman lama Alice
yang juga merupakan pelayan di sana. Dan Arno pun tinggal selama beberapa saat di tempat itu. Arno juga sempat membaca surat yang ada di jurnal milik Alice. Surat itu ternyata ditujukan padanya. Surat itu menjelaskan bahwa Alice dan Arno sama-sama mempunyai mimpi yang sama untuk mendamaikan Assassin dan Templar. Dan Alice meminta Arno untuk kembali pada Assassin Brotherhood dengan membawa prinsip tersebut dan menunjukkannya pada mereka. Dan kalau ia diolok-olok oleh para rekannya, Arno dapat menunjukkan bahwa dia dan Alice adalah bukti nyata bahwa Assassin dan Templar dapat berdamai dan bekerja sama. Di akhir suratnya, Alice pun berharap agar mereka berdua kelak dapat bersatu kembali. Di bulan Oktober 1794, Arno kembali bergabung bersama Brotherhood dan Dewan Assassin menerima Arno untuk bekerja lagi dengan para rekan-rekannya di Brotherhood. Setelah beberapa lama, Arno akhirnya juga mendapatkan gelar Master Assassin. Jadi dia itu selevel dengan Bailier, Quemar, dan juga Trenet. Arno juga menjalankan beberapa misi yang ada hubungannya dengan Napoleon setelah ia bergabung kembali dengan Brotherhood. Di tahun 1800, Arno mencegah terjadinya pembunuhan Napoleon yang melibatkan penembak jitu dan bom yang dikenal dengan nama mesin infernal. Dan pada tahun 1808, Arno bersama dengan Napoleon yang sudah menjadi kaisar Prancis saat itu, kembali ke kuil tempat ia dan Germain bertarung. Di sana mereka menemukan sisa dari mayat Germain yang berupa tulang belulang dan menguburkannya di katakombe. Oke guys, jadi itu dia cerita kehidupan Arno setelah timeline Assassin's Creed Unity Dead Kings. Jadi intinya Arno melanjutkan kehidupannya sebagai assassin dan bahkan ia sampai menjadi seorang Master Assassin dan seorang petinggi di Assassin Brotherhood Paris. Di sini ada dua pertanyaan yang sering ditanyakan oleh netizen. Yang pertama adalah, kenapa Arno tidak mencari pembunuh ayah kandungnya? Dan yang kedua adalah, apakah Arno menikah dan memiliki keturunan? Nah sekarang untuk pertanyaan yang pertama, kenapa Arno tidak mencari pembunuh ayah kandungnya? Buat yang belum tahu, ayah Arno ini dibunuh oleh Shay Patrick Cormac, protagonis dari Assassin's Creed Rogue. Tidak ada jawaban pasti dari pertanyaan ini. Tapi teori yang masuk akal menurut gua adalah karena Arno juga waktu kecil sudah diadopsi oleh keluarga Delaser. Di situ dia mendapatkan kasih sayang dan menjadikan kematian ayah kandungnya sebagai memori trauma saja, tidak sampai mencari tahu untuk membalas dendam. Dan ayah angkatnya sendiri juga mungkin tidak mau Arno menjadi seorang pembunuh. Dan kalaupun Arno melakukan investigasi setelah dia bergabung dengan Assassin, kasusnya itu sudah lama sekali, dan dia sudah nggak tahu harus memulai dari mana. Dan Shay-nya sendiri pun sudah berumur 63 pada tahun 1794. Entah dia masih aktif atau tidak sebagai Templar. Selain itu, Arno juga sadar Assassin Brotherhood tidak suka dengan orang yang hanya terobsesi dengan balas dendam pribadi, tanpa mementingkan kepentingan Assassin dan juga rakyat. Bisa-bisa Arno dikeluarkan lagi, dan gak akan pernah diterima kembali. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah Arno menikah dan memiliki keturunan? Well, gue belum nemu info tentang apakah Arno menikah atau tidak. Tapi kalau tentang dia memiliki keturunan, ya, Arno memiliki keturunan. Keturunannya itu ada di film Assassin's Creed Movie yang sempat tayang di bioskop pada tahun 2016. Keturunannya itu bernama Callum Lynch, dan kita bisa melihat cameo Arno di dalam film tersebut, yaitu ketika si Callum Lynch ini mendapatkan visi sedang dikelilingi oleh para leluhurnya. Nah, jadi untuk pertanyaan kedua ini, sudah ada jawaban pastinya ya guys. Kalau teman-teman mau menambahkan info ataupun mengoreksi info yang ada di video ini, silahkan ditulis aja di kolom komentar ya guys. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini ya teman-teman.
Gua Dragon Drew undur diri. Thank you for watching and see you guys in the next episode. Bye-bye. By the way, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman.